Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas satu buah gamepad yang akhirnya support native PS5 ya. Dan ini dari Fantech, namanya Fantech WGP16D atau Nova 2D. Gitu. Jadi sebenarnya Fantech itu sebelumnya udah pernah rilis WGP16 ya, yang dulu pernah gue bahas. Itu sebenarnya juga support sama PS5, tapi sayangnya itu cuma bisa support sampai game PS4 doang. Jadi si WGP16D ini yang bakalan bisa langsung support game-game native-nya si PS5. Jadi secara pricing pun dia cukup beda sama WGP16 yang biasa ya, karena di gamepad ini tuh ada modul yang dimana dia bisa support native game-game PS5 itu. Dia tuh harganya tuh di sekitar 900 ribuan kalau gue cek di e-commerce. Jadi tuh ini bukan gamepad multiplatform biasa, tapi ini anggap aja kayak gamepad PS5 yang bisa dipakai juga ke platform-platform lain kayak PC, laptop, Android, sampai ke iOS. Dan secara harga pun kalau gue lihat gamepad-gamepad yang support native ke konsol tertentu memang harganya tuh kurang lebih sekitar 1 juta plus ya. Contoh aja kayak waktu itu gue sempat bahas satu gamepad yang dia memang support sama Xbox tapi bisa ke konsol lain juga, itu harganya pun juga sekitar sejutaan. Oke, lanjut. Kurang lebih desainnya tuh kayak gini. Dia tuh kurang lebih sama lah ya kayak WGP16 yang biasa, cuman sekarang di bagian home-nya itu dia sekarang logonya tuh warna merah biar jadi pembeda sama WGP16 yang biasa. Dan sisanya sama sih. Secara ergonomis tuh dia juga kurang lebih sama kayak DualSense. Jadi secara ergonomis pun gue nyaman, gak ada masalah. Gue pakai main game berjam-jam di gamepad ini pun juga enak-enak aja. Jadi gue no issue untuk ini. Nah, buat layoutnya kurang lebih kayak gini. Dia kurang lebih sama kayak DualSense. Untuk face buttonnya juga kotak segitiga bulat X, analognya ada 2 di bawah, di pad lengkap, share button sama option, terus juga bumper yang lengkap R1 R2, L1 L2, terus dia juga ada touchpadnya juga di bagian tengah bisa dipencet juga, terus di bagian belakangnya pun juga ada back button yang dimana back buttonnya ini bisa kalian pakai fungsinya untuk bikin shortcut atau pencetan lain yang mau difungsikan ke sini tuh bisa, atau mau makro juga bisa, dan bisa di save sampai kurang lebih 5 menit. Terus buat button-buttonnya sendiri dia nggak mechanical ya, sama kayak si WGP16, cuman secara feel si face buttonnya ini dia udah tactile banget menurut gue. Terus selain itu juga si bumpernya sendiri R1 L1-nya juga stabil, mau dipencet dari manapun dia enak, nggak masalah. Untuk triggernya sendiri menurut gue triggernya beratnya itu pas ya, resistensinya oke. Jadi buat main game balapan kayak Forza di sini udah enak menurut gue. Terus untuk di padnya masih sama juga kayak WGP16, dia belum mechanical, dan kayak biasa gue nge-review gamepad biasanya tuh gue lebih suka sama di pad yang mechanical karena gue tuh main game kompetitif ya, Tekken, dan gue biasanya lebih suka sama di pad yang mechanical karena lebih responsif dan lebih berasa ke setiap sisinya gitu. Cuman di sini di WGP16 yang sebelumnya pun gue ngerasa untuk input EWGF atau quarter circle forward atau back di sini inputnya enak banget. Gue nggak perlu penyesuaian sama sekali, itu udah bisa langsung ke input. Jadi buat main game Tekken, input button kayak tadi ini nggak masalah sama sekali. Terus karena dia udah Hall effect, jadi tentu aja harusnya bakal lebih durable dan juga lebih akurat. Dan untuk error rate dari si analognya kurang lebih segini, dia udah full bullet, udah rendah banget di sekitar 0%, 0,3, 0,4%. Fitur yang nggak ada di gamepad ini tuh cuman adaptive trigger doang ya, kalau yang biasanya tuh ada di DualSense. Dan menurut gue ini cukup masuk akal karena dengan harga yang lebih terjangkau daripada DualSense, kita dapat back button plus analognya pun juga udah Hall effect gitu. Jadi kayak ya dengan harga segini kayaknya buat nambah fitur satu lagi kayaknya udah cukup sih menurut gua. Ini speakernya juga jalan ya dari tadi nih, kalau kalian denger. Nah, ada suaranya tuh. Nah, ada suaranya nih di speakernya. Semuanya works ya. Nah, ini motion sensornya. Terus buat koneksinya itu dia Bluetooth sama wired aja, dan untuk koneksiin ke PS5-nya tuh kita tinggal colok kabel doang ke PS5, dan setelah dia pairing kita bisa langsung cabut dan main secara wireless ya. Terus kalau ke PC itu dia lebih gampang, dia tinggal pencet home doang, dia langsung mode pairing dan langsung bisa connect ke PC kalau PC kalian ada Bluetooth-nya. Terus untuk Android sama iOS juga bisa, cara pairingnya ada di buku manualnya, kalian bisa cek aja. 2 hours later. Oke, jadi gue mau coba pairing ya WGP16D ke PS5. Caranya sih kalau dari buku manual
itu colok kabel USB ke controllernya terus harusnya udah bisa connect. Coba dulu ya. Jadi katanya tuh cara pairingnya tinggal colok kabel, terus habis itu pencet tombol home. Ini udah bisa dan bisa langsung dicabut kabelnya. Nah, udah bisa. Terus dia ini sebagai default itu udah kebaca sebagai DualSense ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen si gamepad ini kebacanya sebagai X input, kalian bisa ganti lewat shortcut yang ada di sini. Semua shortcutnya sampai ke kalibrasi analog sama triggernya segala macem itu bisa kalian baca lewat manualnya. Terus untuk polling rate sama delay-nya kurang lebih segini di sekitar 250 Hz ya. Dan kalau dari perspektif kompetitif sendiri, kebetulan gue main game kompetitif yang pakai gamepad itu gue main di Tekken 8. Dan di Tekken 8 sendiri gue itu main biasanya pakai arcade stick namanya Kanba Obsidian 2 ya. Dan itu sendiri polling rate itu cuma di 250 Hz. Dan Kanba Obsidian 2 sendiri itu juga bisa dibilang salah satu arcade stick yang gue pernah lihat sempat dipakai sama pro player Tekken di luar sana ya. Jadi kayak ya dengan 250 Hz ini udah cukup standar untuk dipakai di turnamen sekalipun gitu. Tapi untuk game FPS jujur karena gue nggak main game FPS menggunakan gamepad, jadi gue nggak tahu apakah polling rate segini itu akan jadi ada perbedaan yang signifikan atau enggak, atau dampaknya bisa kita rasain langsung atau enggak kalau dibandingkan sama yang 1000 Hz. Terus gamepad ini juga punya gyro dan gue udah coba main di Stellar Blade ya pakai fitur gyronya, dan si fitur gyronya pun juga langsung kebaca sama Steam si sensornya, jadi kita bisa langsung bikin shortcut aja gitu. Kita mau pencet mau pakai gyronya untuk aiming biasanya, jadi gue set di L2 dan gue udah coba ini works dan enak, nyaman-nyaman aja. Menurut gue kebetulan gue mainin gamepad yang pakai gyro itu cuman di game-game kayak Nintendo Switch ya, zaman Zelda gitu-gitu, jadi gue sebenarnya nggak gitu rewel soal gyro. Tapi menurut gue ini gyronya nyaman-nyaman aja. Terus dia ada fitur vibrationnya juga, dan menurut gue di 100% dia udah cukup powerful, dan dia juga vibrationnya bisa di-adjust lewat shortcut yang ada di buku manualnya kalau kalian pengen adjust sesuai sama selera. Terus dia itu juga ada fitur charging dock juga ya, dan charging dock ini tuh kalian bisa pakai punya si WGP16 yang dimana charging docknya WGP16 pun juga bisa dipakai sama DualSense. Jadi kalian bisa beli, kalau mau pakai charging dock bisa pakai charging dock yang itu. Terus dia juga ada audio jack juga, dan audio jacknya itu kalau di PC jalan kalau di mode wired. So ya, buat kesimpulannya menurut gue WGP16D ini adalah alternatif dari DualSense ya, karena secara pricing pun dia cukup dekat sama DualSense. Jadi comparisonnya gue rasa yang fair adalah dengan itu. Dan secara pricing ya dia memang nggak ada fitur ada adaptive trigger yang bisa dibilang adalah salah satu fitur yang sangat ikonik dari DualSense ya. Tapi di sini kita dikasih analog yang udah Hall effect, yang dimana ini adalah salah satu keresahan yang gua rasa cukup sering dialami sama user-user DualSense ya, analognya drifting segala macam. Tapi di sini dikasih Hall effect, jadi harusnya bakal lebih awet dan lebih enak juga. Plus ada fitur 2 back button juga di belakang yang bisa kalian program jadi apapun. Yaitu menurut gua fitur yang plus dari gamepad ini yang nggak ada di DualSense 5, tapi dapat dengan harga yang lebih terjangkau dari DualSense. Dan ya selama ini gamepad-gamepad third party yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau, biasanya ada yang bilang bisa support sama PS5, tapi biasanya tuh masih terbatas di game PS4 doang ya. Dan gua rasa Funtech mencoba untuk mengisi gap itu, dan mereka kasih solusi gamepad third party yang harganya oke, tapi ya bisa support native sama game-game PS5. So ya, ini menurut gue cukup menarik kalau budget kalian cuman di sekitaran WGP16D ini aja. Dan hal positif yang bisa gue appreciate dari gamepad ini tuh adalah build quality-nya juga ya, karena kalau dibandingin sama WGP16 yang sebelumnya, menurut gue ini build quality-nya cukup improve ya, terutama dari sisi beratnya. Nggak berasa murah aja pas dipegang, jadi secara build bagus. Dan ya, modul yang bisa support native PS5 ini kayaknya memang bikin harganya jadi cukup berbeda ya daripada WGP16, tapi gue rasa cukup make sense. Jadi untuk nambahin fitur-fitur yang lain kayak mechanical switch segala macem, ya di sini masih belum, karena comparisonnya balik lagi cuman bisa fair kayaknya sama DualSense. Karena ya dia kan mau gimana pun support native sama PS5. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Funtech WGP16D ini. Kayak biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, dan semoga bermanfaat. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.